Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Diriwayatkan, kalau ngomong diriwayatkan itu menunjukkan hadisnya dhaif. Hadis ini yang kedua, bukan Abu Laits As-Samarqandi saja yang meriwayatkan, Ibnu Majah pun ada. Di dalam Sunan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, namun tetap sanadnya tidak sahih. Sebab syarat hadis itu sahih harus memenuhi 5 kriteria, sebagaimana Imamul Baiquni jelaskan di dalam Nadam Baiquniyahnya, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun fi naqlihi mu'tamadun fi dhabti yarwihi adlun dhabitun bin mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Syarat hadis itu harus sahih bila ittisal fis sanad, bila adamus syudzuz, bila adamul illah, bila adil, bila dhabtut tam. Di luar ini hadis tentu riwayatnya adalah dhaif. Namun hadis dhaif itu layak menjadi hujjah bila pada fadailul a'mal, bukan pada hukum. Seperti hadis kita, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min muslimin yusabu bi musibatin wa in qadama ahduha fa ahdatsalah istirja'an illa ahdatsallahu lahu mislah. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang mendapat musibah apa saja, termasuk kematian anak atau musibah yang lain, duitnya dicolong orang, ditipu orang, dicurangin orang dagangnya, dikibulin barangnya ngambil, duitnya agak masuk pakai cek bodong, giro pending, ya macam-macam. Musibah apa saja, meskipun musibah itu sudah tahunan terjadi, udah lama, 10 tahun, 20 tahun musibah, tapi dia ingat ketika anak mati itu sedih, ngelihat anak tetangganya sekarang udah jadi sarjana, sekarang udah jadi direktur, udah jadi polisi, udah jadi kiai, macam-macam. Dia muncul sedih, dia baca lagi, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini memang yang terbaik dari Allah buat saya. Bila itu muncul lagi, Allah kasih lagi ganjaran seperti dulu, kasih lagi ganjaran kayak dulu. Muncul lagi, dia innalillahi lagi, kasih lagi ganjarannya. Jadi bisa saja satu musibah ganjarannya berlipat-lipat ganda. Inilah yang disebut bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berulang-ulang kekecewaan muncul, ingat Allah lagi, innalillahi, kasih lagi ganjaran, kasih lagi ganjaran. Seperti itu, enggak berhenti-berhenti kasih, seperti mana Allah kasih saat awal kena musibah.
Anak kita wafat, sekarang anak tetangga kita udah jadi polisi, keren dia. Kita ingat tuh anak gua ya, kalau tumbuh kayak dia, kata kita. Tapi ingat lagi, ini Allah yang nguji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih lagi ganjaran. Muncul kesedihan, inna ilaihi raji'un, kasih lagi ganjaran. Betapa murahnya Allah. Ujian sekali, ganjaran berkali-kali. Apa enggak Allah itu maha baik sama hamba-hambanya? Begitulah hidup, saudara. Maka yang namanya musibah, bila menimpa kita, sabar aja. Apa aja bandingin Nabi, bapak kita meninggal, Nabi bapaknya meninggal. Ibu kita meninggal, Nabi emaknya juga mati, meninggal juga. Bini kita mati, Nabi juga bininya mati setiap hatinya. Anaknya mati, Nabi juga anaknya. Banyak. Mau apa? Semuanya ada padanya. Menjadi rujukan apa saja. Kita harus kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita Nabi bukan, apa bukan, anak mati. Kalau mau dibilang wajar mungkin kita bengar, kan Nabi enggak. Begitu saudara. Jadi bila terkena musibah, yo sing sabar. Begitu. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, sahabat yang malaikat saja malu sama Sayyidina Utsman. Nabi bila betisnya kelihatan, ada Sayyidina Utsman buru-buru ditutup. Betis doang, bukan paha, rapet. Kaki ditutup semuanya kalau Sayyidina Utsman. Karena saking tingginya derajat Sayyidina Utsman di mata Allah. Bila punya anak Sayyidina Utsman, anaknya selalu ditimang-timang, digendong-gendong, selalu sama Sayyidina Utsman. Ambil, dibawa kemana-mana seharian, setiap tuh hampir 7 hari atau 7. Sampai ada yang nanya, kenapa begitu? Biar saya demen banget sama anak. Kalau demen banget, kalau anak saya mati, ganjaran saya gede. Begitu. Tapi kalau anaknya jarang dimong, kan kayak bapak sama ibu. Ibu kan sering gendong-gendong anak. Anak mati ya sedihnya nggak kayak ibu. Karena kecintaannya kurang, karena kurang dekat. Sayyidina Utsman itu begitu, dekat sama anaknya. Wafat juga. Bahkan bininya wafat. Dinikahin lagi, wafat lagi. Maka Sayyidina Utsman mantunya Rasulullah, Dzunnurain, memiliki 2 mata hatinya Rasulullah, buah hatinya Rasulullah. Istrinya wafat juga. Jadi Sayyidina Utsman itu luar biasa. Nah, buat apa? Kalaulah dia wafat kecil, karena saya sering bergaul sama dia, nanti saya dapat ganjaran besar karena musibah itu. Jadi mereka amat sangat luar biasa mengharapkan ganjaran nama Allah buat hidup kita, saudara. Begitu. Hadis terakhir dari Sayyidina Anas bin Malik udah kita terangin, dan saudara udah mencatat 2023 itu hadisnya banyak, udah diterangin panjang. Siapa Anas bin Malik, ikut Rasulullah 10 tahun, udahlah. Yang sudah, biar kita nggak mengulang muter di situ. Meski inda dzikris shalihin tanzilur rahmah, ketika orang soleh disebut rahmat turun, apalagi kelasnya sahabat Rasulullah. Sidi Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain.
Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar, ada sahabat gendong anaknya dibawa kepada Nabi. Ada seorang sahabat gendong anaknya, dia bawa menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu kalau ngaji sama Nabi, anaknya di bawah. Kalau ngaji, anaknya di bawah. Kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya meninggal dunia. Akhirnya dia nggak datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tahu, nggak ada yang kasih SMS sama Nabi. Emang belum ada handphone kala itu. Nggak ada yang ngasih berita sama Nabi, ngasih kabar kalau anaknya dia meninggal dunia. Akhirnya dia menahan diri di rumah, enggak ngaji, sedih dengan anaknya wafat. Begitu. Akhirnya Nabi kehilangan tuh nyari-nyari. Mana si anu itu yang biasanya ngaji bawa anaknya, kok kagak ngaji-ngaji? Nabi tuh tanya, ngapa enggak ngaji-ngaji? Begitu. Nabi nanya sama sahabatnya. Maka ada sahabat yang tahu tentang kenapa dia enggak ngaji, karena dia terpukul anaknya meninggal. Maka disampaikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya Rasulullah. Begitulah adabnya para sahabat sama Nabi. Sahabat itu ta'addub ma'a Rasulillah, memiliki adab yang tinggi sama Nabi, sesuai dengan apa yang Allah suruh dalam Al-Quran. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan Anda panggil Nabi Muhammad kayak panggil kawan ya Muhammad, jangan. Tapi ya Rasulullah. Bahkan akhlaknya Allah sendiri di dalam Al-Quran, dari awal Al-Fatihah sampai ujung An-Nas, tidak pernah menyebut kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung. Tidak ada, melainkan dengan nama kehormatannya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, dan seterusnya. Bilalah ada dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Muhammad namanya, pasti diteruskan dengan label kerasulannya atau label kenabiannya. Karena dalam hal itu supaya tahu kedudukan dan pangkatnya Nabi Muhammad. Seperti pada ayat wa ma Muhammadun illa rasul, rasulnya disebut. Muhammadur Rasulullah dalam surat apa itu Fatah disebutkan rasul. Wa ma Muhammadun wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Selalu begitu. Dan sahabat akhlaknya mulia, hormatnya tinggi sama Rasulullah. Maka ketika Nabi cari-cari mana si anu tuh kagak ngaji, biasanya kalau ngaji bawa anaknya. Kalau kita ada yang ngaji bawa anaknya, pasti sama bininya nggak dipercaya, anaknya suruh ikut. Kita memang buruk sangka mulu sama orang. Begitu ada aja yang bagus lah. Itu Nabi, mana si anu nggak ngaji yang bisa bawa anak. Sahabat bilang, ya Rasulullah, mata sabiyuhul ladzi ra'aita. Ya Rasulullah, anaknya yang biasa dibawa-bawa ke majelis meninggal. Yang kau tahu tuh bocah tuh mati, Nabi mati. Nabi tahu bahwa sahabatnya itu enggak ngaji, kecewa ini sama Allah, kasyaf Rasulullah. Maka Nabi bilang, fahalla adzantumuni, ngapa lu kagak bilang, bahasa kita orang, ngapa ente kagak kasih tahu anak? Kasih tahu dong kalau dia meninggal, kasih tahu. Sahabat main salah-salah nggak enak, mengganggu Nabi. Dia mana ngajinya di pojokan, ngantuk lagi. Begitu. Nggak ada yang berani. Dia bilangin dong, kata Nabi. Akhirnya kata Nabi, ya wis, ayo kita habis ngaji jalan ke tempat dia. Qumu ila akhikum nu'azzi. Ayo kita sama-sama datang sama dia, kita takziah. Karena baru tahu Nabi, kalau kita baru tahu datang. Kita di luar kota nggak tahu meninggal, datang karena kita baru tahu. Akhirnya Rasulullah SAW takziah. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, saat Rasulullah sampai di rumahnya, ketuk pintu, salam masuk, nampak dari raut sahabatnya ini sedang berduka, sedih dengan kematian anaknya. Nampak ada kekecewaan, setengah frustasi, semangatnya down dengan wafatnya anak yang dia sayangi. Dia pun mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah akhlak para sahabat. Ngeluhnya sama Nabi, sebab innama ana lakum mislul walid lil walad, saya ini bagi anda umat kayak orang tua. Tempat ngadu, sahabat ngadu sama Nabi apa saja. Maka ini pun sahabat ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu arjuhu likibari sinni wa dha'fi. Nabi, gimana ya, saya enggak sedih. Saya berharap anak saya hidup, tumbuh gede, besar. Nanti saat saya udah tua, sakit, dia bisa bantuin saya, ngurusin usaha saya. Saya lemah, dia bisa tolongin saya. Terus bagaimana? Wong anak saya wafat, mana anak semata wayang. Wayang matanya berapa sih? Hah? Atu itu doang. Anak atu, panjang amat, anak semata wayang atuan. Begitu. Mana anak semata wayang? Salah saya apa?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, takziah, menghibur orang yang lagi kecewa. Hibur yang lagi sedih, datengin. Datang. Kata Nabi, mau nggak engkau nanti pada hari kiamat bakalan begini? Bagaimana Nabi? Anakmu nanti di akhirat sebagai simpananmu, enggak mau masuk surga waktu disuruh masuk surga. Udkhulil jannah, ayo kau masuk surga. Baik kalau meninggal orang enggak berdosa, itu pastikan surga. Surga enggak ada dosa. Anak kecil, anakmu saat mau dimasukin ke surga, disuruh oleh Allah melalui malaikat Ridwan alaihissalam masuk surga. Anak ini tidak mau, yang udah mati duluan. Dia bilang di pintu surga, ya Rab wa abawai, Tuhan, abahku udah masuk surga belum? Belum, di neraka. Emakku belum, banyak salahnya di dunia. Enggak ada. Kalau abahku enggak masuk surga, enggak. Ayo masuk surga. Abah saya dan emak saya mana? Ya Rab, banyak berbuat kesalahan. Dia harus menerima keadilan. Saya enggak mau. Sampai 3 kali disuruh masuk surga, enggak mau. Dia enggak mau. Berkali-kali enggak mau juga. Sampai dia bilang, Tuhan, berikanlah syafaatmu, berikan pertolonganmu untuk abah saya. Dia dulu sabar di dunia. Dia ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar menerima musibah. Tentu ada hikmah Allah wafatkan masih kecil yang kita sebagai hamba tidak paham hikmah itu. Baru ke depan baru bakal ngerti. Saya nggak mau kalau abah saya nggak masuk surga ya Rabb. Saya nggak mau kalau ayah bunda saya nggak masuk surga. Sampai akhirnya Allah dengan Rahman dan Rahimnya perkenankan dia, nyafaatin dia, tanda tangannya laku sama Allah, syafaatnya dia diterima sama Allah. Akhirnya abahnya dan ibunya yang tadinya mau masuk neraka ora jadi, gara-gara anaknya mati duluan dan sabar. Kamu mau nggak bila anakmu kayak begitu? Dia nyengir-nyengir, mau Nabi masuk surga duluan. Akhirnya yang tadinya pucat sedih, dia hilang kesedihannya dari apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa anak menjadi faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa idhatan wa i'tibarah. Anaknya bahwa meninggal menjadi simpanan ternyata di akhirat sebagai bank ganjaran pemberi syafaat orang tuanya. Dia senyum, enggak berduka lagi. Kata dia, besok ngaji Nabi.
Begitulah hadis ini, meski ngomongin musibah, kata Imam Abu Lais, tapi ada makna lain yang tersirat, betapa pentingnya takziah. Dan memang hukum takziah itu sunnat, melayat orang kematian. Maka bagi kita bila ada kawan meninggal dunia, anaknya, biar kata bocah, maka bila kita ada waktu dan tahu, datanglah. Sebab itu cukup menghibur dan menguatkan dirinya. Menguatkan, hibur, datang, ceritakan apa yang dia dapat dari berita-berita agama tentang pentingnya sabar atas kematian anak, supaya orang lain itu mengerti. Bukan dia doang kok yang ngalamin begini, banyak jutaan kaum muslimin mengalami musibah seperti Anda, dan mereka manusia sabar. Anda orang majelis, kudu sabarlah. Begitu. Saudara sekalian, inilah yang bisa diterangkan dari 3 hadis Nabi dan 1 hadis mauquf dari Sayyidina Utsman, cerita kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, kita bisa mengamalkan hadis ini untuk diri, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Kita dapat mengakses cahaya-cahaya Rasulullah, sehingga hidup kita lebih baik, hidup kita lebih berkah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Saya minta izin, tidak ada tanya jawab. Malam hari ini kita baca